Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi anak-anak, wabarakatuh. terima kasih untuk join di meeting Zoom kita hari ini untuk pelajaran IPA. Untuk materi kita selanjutnya, hari ini kita akan melanjutkan bab berikutnya tentang peredaran darah. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, ya, karena ini masih banyak yang belum join. Mungkin siapa saja yang sebelum mengerjakan tugas-tugasnya yang kemarin, ya, mungkin sudah di-share sama Pak Dar, yang saya beri tanda merah, ya, nge-share-nya ke orang tua kalian. Ya, yang saya beri tanda merah artinya dia belum mengumpulkan tugas. Dan tentu saja nanti nilainya tidak akan sama dengan yang tepat waktu. Ya, tepat waktu artinya apa? Ya 1 minggu setelahnya kemarin itu, berarti tiap Sabtu itu selalu saya rekap. Nah itu nilainya maksimalnya di situ. Kurang dari itu, berarti ya nilainya ikut berkurang. Gitu ya. Oke. Kita mulai saja untuk materi peredaran darah. Nanti akan saya share screen di sini. Mungkin kalau perlu nanti akan saya bagikan kembali, saya lewat PPT ya, lewat PowerPoint-nya saya share di grup, atau kalau kalian malas kebanyakan PPT-nya bisa dipotong-potong, di screenshot di monitornya, mungkin bisa dipilih sendiri. Mohon tunggu sebentar, agak lama. Oke ya, sudah bisa dilihat semua ya di monitornya ya. Bisa. Oke, materi kita selanjutnya adalah sistem peredaran darah. Nah, ini materi ini tentu kalian di SD dulu sudah pernah mendapatkannya. Nah, jadi kita tinggal mengulang, tentu dengan ya beberapa penambahan lah yang tidak sama dengan yang ada di SD. Nah, sistem peredaran darah ini juga sering disebut dengan sistem transportasi. Nah, kalau kita lihat pada peta konsepnya di sini, untuk sistem transportasi pada manusia itu meliputi di sini ada ya, peredaran darah itu, peredaran darah terdiri atas pembuluh darah, dan
jantung. Ini organ-organnya. Pembuluh darah ada arteri, kapiler, dan vena. Darah itu terjadi adalah sel dan plasma. Sel itu ada eritrosit, leukosit, trombosit. Plasma darah itu cairannya. Dan jantung. Jantung ini adalah berfungsi adalah untuk peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berarti adalah jantung, paru-paru jantung. Kalau peredaran darah besar berarti adalah jantung, seluruh tubuh masuk kembali ke jantung. Nah, kurang lebih pokok bahasanya adalah seperti ini untuk peredaran darah. Oke, ini anak-anak kita bahas dulu tentang organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung berarti adalah letaknya, jantung itu adalah letaknya di rongga dada sebelah kiri. Rongga dada sebelah kiri. Jadi kalau kamu misalkan lagi marah sama orang, terus kamu itu sakit hati, pegangnya itu rongga dada sebelah kiri, itu berarti salah. Berarti yang kamu pegang sebenarnya adalah jantung. Berarti kamu adalah sebenarnya sakit jantung, bukan sakit hati ya. Hati letaknya agak ke bawah, ya, agak di perut. Nah, jadi nanti kan jangan sampai nepuk dada, bilangnya sakit hati, kurang pas. Nepuk dada itu ngomongnya sakit jantungku, berarti seperti itu ya. Kalau lagi marah sama orang. Nah, fungsi jantung ya tentulah memompa darah ya. Ukurannya sebesar kekepalan tangan. Nah, untuk manusia ya beda dengan jantungnya ayam, jantungnya sapi ya beda ukurannya, bergantung pada ukuran tubuhnya. Ya sekepalan tangan kurang lebih 300 gram, 3 ons. Dibungkus 2 membran pelindung. Terdapat ruang di antara membran tersebut yang berisi cairan perikardial atau pelumas. Jadi jantung itu ada pembungkusnya. Kalau pernah ya jantung sapi ya, pernah ikut kurban atau apa itu pegang-pegang jantung sapi itu ada kayak lapisan tipis yang menyelimuti jantung. Nah, itu namanya membran. Nah, di sisi sebelah kanan ini ada bagian-bagian jantung. Nah, yang paling atas ini adalah aorta. Terus mulai dari samping kiri vena, katup, serambi, katup lagi bilik kanan, vena. Ada vena, yang berarti yang sebelah kanan di sini adalah arteri ya, sebelah kanan di sini aorta. Nah, ini bagian-bagiannya. Silakan dibaca sendiri ya. Terlalu lama kalau saya menjelaskan sini, zoom-nya cuma 40 menit. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada serambi, kalau rongga-rongganya aja ya. Rongga-rongganya yang penting itu adalah ada serambi, ada bilik. Terus kalau menentukan kanan kiri, kalau digambar ya, itu berkebalikan dengan tubuhmu. Kalau sekarang kamu menghadap ke laptop atau HP, tangan kananmu, berarti sebenarnya jantung yang ada di gambar itu menghadap ke kamu. Berarti tangan kananmu itu sebenarnya kalau digambar menjadi sebelah kiri. Kalau sama-sama kanan, berarti orangnya membelakangi kamu. Paham ya? Jadi kalau digambar itu kan tangan kirimu dinyatakan sebagai sebelah kanan. Sedangkan tangan kanan menyatakan sebelah kiri. Serambi kanan, serambi kiri. Bilik kanan, bilik kiri. Nah, itu bagian-bagiannya. Arteri, sini. Serambi, bilik. Nah, sebelah kiri semua kan di sini kan, bisa dilihat ya. Ini bagian-bagiannya.
Oke, kita lebih detail masuk ke bagian-bagian dari jantung. Nah, bagian jantung antara serambi dan bilik terdapat 2 katup. Nah, katup itu maksudnya ini loh ya. Bisa dilihat ya. Katup itu seperti lubang antara. Seperti pintu yang menghubungkan dari satu kamar ke kamar yang lain atau dari satu ruang ke ruang yang lain, namanya katup. Ya. Antara serambi dan bilik kiri berdaun 2, nama katupnya adalah valvuva bicuspidalis. Ya. Antara serambi dan bilik kiri. Serambi berarti sebelah kiri ya. Serambi kiri, bilik kiri. Berarti ini. Katup yang ini mungkin bisa dilihat di anunya, di laptopnya atau HP-nya, mungkin kalau terlalu kecil diperbesar ya, biar bisa kelihatan. Ya. Semoga kursor saya kelihatan. Nah ini katupnya. Terus antara serambi dan bilik kanan. Nah berarti serambi kanan, bilik kanan terdapat katup. Ya. Namanya adalah valvuva tricuspidalis. Nah, ini berarti ini. Nah, ini ya. Sebelah sini. Semoga kursornya bisa kelihatan. Ada nggak ya pennya ya? Pen. Mungkin ini pen. Oh iya, pen. Ada pen. Nah, ini ya. Mungkin saya beli merah-merah di sini lah. Ini valvuva tricuspidalis. Kalau yang ini, ya, yang kiri namanya valvuva bicuspidalis. Bicus 2, tricus berarti 3. Nah itu katup-katup yang menghubungkan antara serambi dan bilik. Katup itu fungsinya apa? Menjaga aliran darah tidak kembali ke serambi. Ya. Misalkan dari serambi kanan mau masuk ke bilik kanan, ini tidak boleh balik kembali lagi ke serambi kanan, harus ditutup. Jadi jalannya itu satu arah, one way. Nah, itu fungsi daripada katup. Itu. Oke, selanjutnya. Cara kerja jantung. Jantung berdenyut apabila jantung kontraksi dan relaksasi ya. Tentu itu cara kerjanya itu kontraksi, relaksasi. Kontraksi memompa, relaksasi berkerut. Berarti saat memompa, darahnya keluar dari jantung. Saat relaksasi, darahnya masuk ke dalam jantung. Ya seperti pompa biasa itu loh ya. Kalau kamu punya pompa balon itu, saat kamu tekan, anginnya keluar. Saat kamu biarkan, kamu longgarkan pompanya itu, anginnya masuk ke dalam pompa. Kan seperti itu aja. Kontraksi, relaksasi. Denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi di bawah permukaan kulit. Nah, jadi pembuluh yang kelihatan di bawah kulitmu itu, ya, pembuluh yang kelihatan di bawah kulitmu yang warnanya agak kebiru-biruan itu, bagi yang kulitnya putih ya, kalau yang agak coklat ya mungkin agak merah nanti pembuluh darahnya. Nah itu namanya pembuluhnya adalah pembuluh nadi, atau vena ya. Dipengaruhi oleh jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan aktivitas tubuh dan sebagainya. Umumnya denyut jantung itu 60-80 kali per menit, ini normalnya ya, kalau kita tidak beraktivitas sama sekali. Tekan darah menunjukkan pompa jarum. Tekan darah orang dewasa normal, normalnya itu 120/80. 120 berarti artinya adalah sistol. Nama lainnya sistol. Apa itu sistol? Menunjukkan tekanan darah ketika jantung kontraksi. Jadi saat jantung itu memompa, serut, mengeluarkan darah ke pembuluh, ke arteri, maka tekanannya diukur, nilainya itu namanya sistol. Normalnya 120. Terus kalau 80 menunjukkan dinamakan diastol. Sistol dan diastol. Apa itu diastol? Diastol adalah tekanan darah saat jantung relaksasi. Jadi saat jantung mengembang,
pembuluh darah masuk dari vena ke jantung, tekanannya diukur. Ya, itu nilainya 180 normalnya. Namanya diastol. Oke, selanjutnya. Sistem transportasi. Ya. Bentar. Ada yang admit ya? Enggak kelihatan. Enggak ada ya. Oke, lanjut. Nah, pembuluh darah. Darah di dalam pembuluh nadi berasal dari jantung. Kaya oksigen akan mengalir ke seluruh tubuh. Darah di dalam pembuluh balik yang miskin oksigen, akan mengalir kembali ke dalam jantung. Mengalir darah ke seluruh tubuh merupakan hasil kerja jantung yang memompa keluar darah melalui pembuluh nadi untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Berarti ini peredaran darah besar. Jadi intinya gini loh ya. Darah itu membawa oksigen yang dihasilkan dari pernapasan, terus dialirkan dari jantung menuju ke seluruh tubuh lewatnya pembuluh nadi ya, atau arteri. Setelah dari seluruh tubuh, dia banyak membawa karbon dioksida, sisa-sisa pembakaran dalam tubuh, terus dimasukkan kembali ke dalam jantung atau melalui pembuluh balik atau vena. Seperti itu aja fungsinya. Pembuluh darah. Yang pertama pembuluh darah adalah pembuluh kapiler, menghubungkan arteri kecil dan vena terkecil. Arteri kecil namanya arteriola, vena venula. Berhubungan langsung dengan sel. Halus, berdinding tipis, terdiri atas selapis dan berdiameter kurang lebih 7,5 mikron. Mikron itu berarti 1/1000 mili. Jadi 1 mili dibagi 1000 dikalikan 7,5. Itu kurang lebih ukuran pembuluh kapiler. Ini yang masuk langsung ke dalam sel-sel tubuh. Jadi sel tubuh itu kan juga melakukan aktivitas kehidupan. Yang menyuplai itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darahnya namanya kapiler. Sangat kecil. Nah, selanjutnya pembuluh darah nadi atau arteri. Nah, ini tadi yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Atau di sini menyatakan membawa darah keluar jantung. Ciri-ciri pembuluh nadi adalah letak arteri agak ke dalam dari permukaan kulit. Bila arteri terluka, darahnya itu keluarnya memancar, jadi deras. Memiliki lapisan elastis dan tebal, denyut terasa di bagian tubuh tertentu, misalkan pergelangan tangan. Mempunyai satu katup dekat jantung, agar darah tidak mengalir kembali ke dalam jantung. Ini gambaran pembuluh arteri atau nadi. Selanjutnya, pembuluh nadi berpangkal pada bilik kiri dan jantung disebut aorta. Jadi, nadi paling ujung di jantung
itu namanya aorta. Nyambungnya di mana? Di bilik kiri. Ya, bilik kiri. Jadi bilik kiri itu memompa darah dari jantung menuju arteri. Aorta bilik kiri membawa darah bersih kali oksigen sampai ke sel untuk oksidasi biologi. Jadi oksidasi di dalam sel. Aorta bilik kiri bercabang menjadi arteri dan yang terkecil adalah arteriola. Ini arteri sampai masuk ke sel. Aorta bilik kanan bercabang menjadi pembuluh nadi paru-paru kanan dan kiri atau arteri pulmonalis, membawa darah kotor kaya karbon dioksida. Nah, kalau aorta yang ada di bilik kanan itu namanya membawa peredaran darah dari seluruh tubuh masuk kembali ke dalam jantung. Itu membawa karbon dioksida. Oke, selanjutnya pembuluh vena atau pembuluh balik. Ciri-cirinya letak vena di permukaan kulit, jadi yang kelihatan itu venanya ya, warnanya kebiruan. Terus itu kalau dipegang tidak ada jenutnya ya, yang vena itu, yang warnanya biru-biru itu. Yang ada jenutnya itu nadi, agak ke dalam. Jadi biasanya kalau orangnya gemuk agak ditekan untuk mendapatkan denyut nadi. Bila vena terluka, darahnya tidak mancar, cuma ngalir, netes. Makanya kalau kesayat, tidak terlalu dalam, darahnya keluarnya pelan, netes. Karena yang keluar darah dari pembuluh vena. Memiliki lapisan elastis lebih tipis daripada arteri, tidak sekuat arteri, jadi lemah. Memiliki katup sepanjang pembuluh berfungsi, agar aliran darah berlangsung satu arah, dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak dipompa pada daerah di vena. Jadi di vena itu tidak ada yang memompa. Yang memompa itu di arteri. Nah, itu fungsinya. Vena itu mengalirnya seperti vakum cleaner itu. Jadi jantungnya itu yang kosong, tekanannya lebih kecil. Jadi mengalir ke dalam jantung. Terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Pembuluh vena atau pembuluh balik besar, vena cava. Fungsinya mengangkut darah dari seluruh tubuh sampai ke kanan jantung, membawa darah kaya karbon dioksida untuk diangkut ke jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian dilepas ke luar kembali. Vena cava superior mengangkut darah yang berasal dari kepala dan tangan. Vena cava inferior itu mengangkut darah yang berasal dari tubuh dan kaki. Cabang-cabang menjadi pembuluh vena kemudian bercabang-cabang sampai paling kecil yang disebut adalah venula. Jadi yang membawa darah sisa oksidasi dari sel venula dimasukkan ke pembuluh cava, vena cava. Vena cava dibagi dua, superior dan inferior. Superior itu yang asalnya dari kepala dan tangan, kalau inferior asalnya dari tubuh dan kaki. Pembuluh darah, pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis terdiri atas pembuluh balik paru-paru kanan dan kiri. Keduanya bersatu menuju serambi kiri jantung, membawa darah yang kaya akan oksigen. Nah, vena pulmonalis itu yang berasal dari paru-paru masuk ke jantung. Kalau masih ingat, peredaran darah itu kan seperti ini. Serambi kiri, pembuluh arteri, seluruh tubuh, vena,
masuk kembali ke serambi kanan menuju ke bilik kanan menuju ke paru-paru, paru-paru menuju ke serambi kiri. Jadi vena pulmonalis itu adalah yang dari paru-paru menuju ke serambi kiri jantung. Jadi darah itu yang membawa karbon dioksida ditukar dengan oksigen di paru-paru. Setelah pertukaran CO2 dan O2 di paru-paru, maka darah dialirkan kembali ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Itu maksudnya. Pembuluh balik paru-paru kanan mengangkut darah dari paru-paru kanan. Pembuluh balik paru kiri mengangkut dari kiri. Nah, itu sama-sama bawa oksigen dari paru-paru. Nah, ini tadi saya sebutkan peredaran darah pada manusia itu ada dua atau sistem rangkap, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Oke, ini peredaran darah kecil sudah saya sebutkan tadi ya. Ini dimulai dari mana? Dari bilik kanan. Ya, kalau saya merah-merah di sini ya. Mulainya dari sini ya. Maaf, ini dulu. Serambi kanan itu dari vena yang membawa darah banyak CO2. Ini dari sini dulu. Ya. Serambi kanan masuk ke bilik kanan, seret sini, masuk. Nah, ini kan masih membawa banyak karbon dioksida. Sudah diberi peringatan kurang 10 menit. Oh iya, sebelum saya lupa, nanti minta Nobela di akhir Zoom, kamu lihat teman-temanmu siapa yang tidak ikut, terus kamu tulis di grup ya. Nah ini baru masuk Bilqis. Oke, saya ulang. Serambi kanan ini menerima darah dari vena berisi karbon dioksida. Dari serambi kanan masuknya ke bilik kanan. Ya, bilik kanan. Ini masih banyak mengandung karbon dioksida. Nah, dari bilik inilah baru bisa dipompa. Ya, dari bilik baru bisa dipompa. Karena ini peredaran darah kecil, berarti yang memompa adalah bilik kanan menuju ke paru-paru. Paru-parunya dua. Paru-paru sebelah kanan dan juga paru-paru sebelah kiri. Ya. Keluarnya melalui arteri pulmonalis. Nah, berarti di sini ya. Terus masuk ke sini. Saya beri gambar lagi. Nih, arteri pulmonalis. Masuk ke sana. Paru-paru kanan. Masuk ke sini paru-paru kiri. Nah, ini ya. Arteri pulmonalis. Jadi semua pembuluh darah yang keluar dari bilik namanya arteri atau nadi. Terus darah menuju arteriol kemudian ke kapiler paru-paru. Kapiler paru-paru berarti yang di sini ya. Ini kapiler paru-paru. Kapiler itu pembuluh yang lembut, yang kecil-kecil masuk ke sel. Kemudian berada di sekeliling alveolus. Ya, masih ingat kan? Bagian-bagian paru-paru. Ya.
mulai dari bronkus sampai ke bronkiolus, alveolus. Nah, fungsinya apa nanti? Di alveolus terjadi difusi gas. Difusi itu pertukaran. Keluar karbon dioksida dari kapiler ke alveolus, kemudian masuknya oksigen dari alveolus kapiler darah. Nah, di sini pertukaran oksigen dan CO2 yang kita nyebutnya adalah respirasi. Nah, itu namanya respirasi. Kalau bernafas, ya bernafas sih pokoknya menghembuskan udara dari hidung sampai ke paru-paru, dikeluarkan lagi, itu bernafas. Tapi yang khusus nukar O2 dan CO2, sebutannya adalah respirasi. Darah mengalir ke vena, paru-paru paling kecil, atau venula. Ke vena menuju serambi jantung. Vena ini disebut adalah vena pulmonalis, yaitu vena yang mengalirkan kaya O2 dari paru-paru menuju ke serambi kiri jantung. Oke ya, berarti ini setelah dari jantung, dari paru-paru, saya silang, serat ini paru-paru, ini paru-paru. Difusi O2 dan CO2 ya. Difusi O2 dan CO2. Kemudian setelah dapat O2 dikembalikan lagi ke jantung sini. Nah, ini set masuk ke jantung. Slep. Sini juga. Dari paru-paru kanan masuk set ke sini. Slep ketemu di sini. Nah, ini ketemunya sini. Serambi kiri. Nah, pembuluh darahnya namanya ini vena pulmonalis. Jadi semua pembuluh darah yang masuk ke jantung disebut vena. Vena dari paru-paru ke serambi kiri namanya vena pulmonalis. Sedangkan arteri dari bilik kanan menuju ke paru-paru disebut arteri pulmonalis. Sama ya, sama-sama pulmonalis. Jadi pulmonalis itu yang menuju dan keluar dari paru-paru. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya, peredaran darah kecil disebut dengan peredaran darah jantung ke paru-paru atau peredaran darah paru-paru. Nah, ini namanya peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ya. Jadi dari dari jantung, paru-paru kembali ke jantung. Tepatnya bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, kembali ke vena pulmonalis, masuk ke serambi kiri. Disebut peredaran darah kecil. Selanjutnya peredaran darah besar. Nah, ini dari jantung menuju seluruh tubuh kembali ke jantung. Yang pertama, poin pertama, darah mengalir menuju aorta dari bilik kiri jantung. Ingat ini ya, saya lingkari. Bilik kiri jantung. Keluar ke sini. Keluar berarti namanya arteri. Terus turun ke sini, seret, atau naik ke kepala, seret, sini. Terus pembuluh darah yang dekat dengan ini, yang besar sekali, namanya aorta. Dari aorta, darah mengalir ke percabangan arteri, berbagai organ jaringan seluruh tubuh masuk ke kepa badan kecuali jantung dan paru-paru, karena paru-paru sudah tadi ya, sudah ini. Nah, ini arteri. Terus di dalam jaringan tubuh terjadi difusi oksigen tadi sudah, zat masuk ke kapiler jaringan dan sebaliknya. Setelah terjadi pertukaran zat, darah menuju ke venula, kemudian ke vena dan kembali ke serambi kanan,
lewat jantung, lewat vena besar. Nah, ini. Dari sini seluruh tubuh ada difusi di sini ya, karena untuk oksidasi, untuk pembakaran, untuk energi, ini sama di sini, difusi juga. Nah, yang tadinya kaya oksigen berubah menjadi kaya CO2. Nah, ini setelah silang ini namanya sudah vena. Vena besar masuk kembali ke sini, seret. Nah, ini vena besar masuk ke sel silang. Ini adalah serambi kanan. Sama, dari sini juga vena masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan ke bilik kanan. Sini sel silang. Kembali setelah bilik kanan tadi peredaran darah kecil, arteri pulmonalis ke paru-paru, vena pulmonalis ke serambi kiri, muter terus seperti itu. Nah, jadinya peredaran darah besar, peredaran kecil ganti oksigen, besar terus seperti itu. Nah, peredaran darah besar disebut peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Oke, anak-anak waktunya mau habis, tinggal 1 menit. Nah, ini. Oke ya, tinggal 1 menit. Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang materi peredaran darah. Jadi dari apa itu jantung, pembuluh darah, dan 2 peredaran darah atau peredaran rangkap, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Tadi tipenya seperti itu. Kalau peredaran darah kecil, jantungnya adalah bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri, peredaran darah kecil. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, sudah masuk jadi peredaran darah besar. Bilik kiri ke arteri besar, masuk ke seluruh tubuh, bisa ke kepala, bisa ke bawah, ke badan. Kemudian terjadi pertukaran oksidasi dengan oksigen dan CO2, masuk ke vena besar, kembali